Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ade Pangestu dari kelas SI 401. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang bertopik OLED, ya, dimana judulnya implementasi pendekatan ideal untuk pengembangan OLED dan data penjualan. Yang pertama, latar belakang. Di sini pendekatan ideal telah menjadi metode yang populer dalam pengembangan perangkat lunak karena fleksibilitas dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Agile sendiri memungkinkan tim pengembang untuk bekerja dalam interaksi pendek dengan umpan balik yang terus-menerus dari pengguna akhir yang membantu dalam menyesuaikan cepat terhadap perubahan dan peningkatan kualitas produk akhir. Nah, di sisi lain, OLAP atau Online Analysis Data Processing adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung analisis data kompleks dan pengambilan keputusan bisnis. OLAP sendiri memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data dari beberapa perspektif dan dengan cepat mendapat wawasan bisnis yang berharga. Kemudian di sini ada rumus masalah. Nah, yang pertama, kebutuhan analisis data yang mendalam, di mana dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan membutuhkan alat analisis yang mampu memberi wawasan mendalam mengenai data penjualan mereka. Nah, OLAP sendiri merupakan alat yang sangat berguna untuk tujuan ini. Namun pengembangan seringkali memakan waktu dan memerlukan sumber daya yang signifikan. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Nah, salah satu masalah khusus dalam pengembangan OLAP sendiri adalah kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan analisis data, di mana pendekatan tradisional seringkali tidak cukup fleksibel sehingga menghambat responsivitas terhadap perubahan pasar atau strategi bisnis. Kemudian yang ketiga, stabilitas dan kinerja. Nah, sistem OLAP harus mampu menangani volume data yang besar dan melakukan analisis dalam waktu yang cepat. Dengan pendekatan agile harus memastikan bahwa sistem yang dikembangkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan saat ini, tapi juga scalable dan memiliki kerja yang tinggi. Nah, tujuan peningkatan fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana menggunakan pendekatan agile bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi sistem OLAP terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Dengan iterasi pendek dan umpan balik terus-menerus dari pengguna akhir, sistem dapat berkembang secara responsif terhadap perubahan pasar dan strategi bisnis. Dan kemudian itu adalah pengurangan risiko dan peningkatan kualitas. Pendekatan agile memungkinkan untuk identifikasi dan penyelesaian masalah lebih awal melalui literasi berkelanjutan. Nah, dengan ini bertujuan untuk mengurangi risiko proyek secara keseluruhan dan meningkatkan kualitas akhir dari sistem OLAP yang dikembangkan. Kemudian terakhir dan ketiga, meningkatkan stabilitas dan kinerja. Tujuan dari penggunaan agile ini mencakup atau memastikan bahwa sistem OLAP yang dikembangkan dapat menangani volume data yang besar dan analisis yang kompleks dengan kinerja yang tinggi. Iterasi dan pengujian berkelanjutan membantu memastikan bahwa sistem dapat diskalakan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Kemudian selanjutnya ada state of the art atau landasan metode SCP. Yang pertama ada metode penggunaan agile. Nah, agile sendiri adalah pendekatan atau pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, iterasi cepat, dan umpan balik yang berkelanjutan dari pengguna akhir. Beberapa metode agile yang termasuk Scrum, Kanban, dan Extreme Programming atau XP. Nah, keuntungan agile ini memungkinkan tim untuk mengemas cepat beradaptasi untuk perubahan kebutuhan bisnis dan memastikan bahwa produk yang dikembangkan selalu relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna akhir. Nah, penggunaan OLAP dalam bisnis. OLAP adalah teknologi yang mungkin analisis dan multidimensi dengan cepat, di mana membantu perusahaan dalam melakukan analisis bisnis yang mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik. OLAP digunakan untuk mengakses, menganalisis, dan memudahkan data dari berbagai perspektif. Nah, keuntungan dari OLAP sendiri di sini memungkinkan analisis data yang cepat dan fleksibel yang sangat berguna dalam memahami tren penjualan, perilaku pelanggan, dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Nah, dari keunggulan metode, yang pertama ada meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas, di mana agile membantu untuk menyesuaikan dan merespon perubahan kebutuhan bisnis dengan cepat.
Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pengguna akhir. Melibatkan pengguna akhir dalam setiap iterasi, memastikan bahwa setiap alat yang dikembangkan secara sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, mengurangi resiko dan meningkatkan kualitas, di mana pendekatan iteratif dan umpan balik berkelanjutan membantu dalam mengintegrasi dan menyelesaikan masalah di awal, sehingga mengurangi resiko proyek dan meningkatkan kualitas sistem yang dikembangkan. Kemudian yang terakhir, kita sedang di sini meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Agile sendiri membantu tim pengembang dalam bekerja lebih efisien dan produktif melalui siklus pengembangan yang lebih pendek dan terfokus. Dan selanjutnya di sini ada diagram sistem yang bisa kita lihat. Di sini merupakan diagram tahap penelitian. Yang pertama ada mulai, kemudian analisis dan identifikasi kebutuhan, kemudian desain dan konsep rancangan prototipe, kemudian desain data berhost atau penjualan, kemudian pengujian tabulasi grafik dan penjualan, kemudian pengujian prototipe menggunakan UAT dan selesai. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem analysis of processing atau OLAP untuk analisa penjualan data. Nah, kemudian analisa awal dan identifikasi kebutuhan. Nah, pada langkah ini diawali dengan identifikasi kebutuhan organisasi atau kelompok. Lakukan pejuang seribana terkait analisa data penjualan, kemudian mengembangkan proses bisnis penjualan untuk memahami kebutuhan data. Nah, kemudian selanjutnya desain konsep dan rancangan prototipe. Nah, dalam langkah ini digunakan pendekatan perancangan berbasis objek dengan menggunakan Unit Modeling Mix atau UML. Proses perancangan data berbasis menggunakan penerapan dan step teknologi. Dengan langkah-langkah berikut, pertama ada costing of the process, kemudian costing the grain, kemudian identifying and confirming the dimension, kemudian costing the changing dimension, kemudian deciding the worry priority and the query model. Nah, pada tahap ini desain konsep rancangan prototipe menggunakan pendekatan agile development, kemudian merancang konsep sistem analisis pricing atau OLAP berdasarkan kebutuhan. Setelah itu membuat diagram use case untuk prototipe. Nah, dalam fase ini dilakukan extraction loading atau ETL, di mana sebelum data disajikan di dalam data warehouse. ETL merupakan proses pengolah data dari berbagai sumber data tersebut diarahkan disimpan dalam data warehouse. Nah, tujuan utama ETL adalah mengumpulkan, menyaring, memproses, dan mengintegrasikan data dalam berbagai sumber data agar dapat disimpan secara sesuai dalam data warehouse. Kemudian hasil dari proses ini akan memenuhi kriteria data warehouse seperti memiliki variasi history terpadu, ringkas, terstruktur, dan sesuai dengan keperluan analisis data. Kemudian desain data warehouse penjualan. Nah, pada tahap ini pemodelan desain data warehouse melibatkan 4 tahap. Dalam pemodelannya, adapun tahapan tersebut akan dilakukan adalah analisa laporan, identifikasi penggunaan tabel, model hive scope, dan efek dan dimension table. Nah, kemudian yang keempat, pengujian template grafik penjualan. Pada tahap ini, prototipe yang telah disusun melalui proses pengujian bertujuan untuk memvalidasi hipotesis yang telah diajukan pada bagian sebelumnya dan mengevaluasi kemampuan prototipe dalam mengatasi masalah dan waktu saat menampilkan grafik penjualan. Nah, penelitian sebelumnya juga melibatkan pengujian nafas waktu untuk menilai kinerja sistem. Kemudian selanjutnya ada pengujian prototipe menggunakan unsur acceptance testing atau UAT. Nah, pada tahapan ini melibatkan pengguna akhir dalam pengujian, di mana mengevaluasi fungsionalitas kinerja, antarmuka, dan kualitas perangkat lunak, kemudian menggunakan tanggapan pengguna terhadap prototipe. Yang bisa kita lihat di sini merupakan diagram konsep dan rancangan prototipe, di mana ditempatkan telah dirancang dengan maksud untuk menyelesaikan proses pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, perancangan sistem implementasi melalui penggunaan diagram use case. Nah, diagram use case berfungsi untuk sebagai representasi model perilaku sistem informasi yang sedang dikembangkan. Nah, use case sendiri menggambarkan interaksi antara satu atau lebih indikator dengan sistem informasi yang sedang dibangun, dapat terlihat pada gambar 2. Kita lihat di sini ada kebutuhan data, kemudian dari sistem yang buat data wilayah, kemudian data penjualan. Dan X sendiri dia akan menampilkan view laporan ke dalam
data-data yang akan dicari oleh staf tadi. Nah, berikut adalah hasil dari metode, mana gambar 3 ini merupakan laporan penjualan per bulan. Kemudian gambar 4 ini adalah prototipe halaman view report berdasarkan wilayah. Nah, kemudian yang gambar 5 ini adalah halaman view grafik report. Nah, kemudian selanjutnya analisis dari pengujian tim respon grafik. Penjualan melalui hasil pengujian ini tidak dapat mengevaluasi durasi yang diperlukan untuk mengambil grafik penjualan suatu produk dikelompokkan perempuan Cherry Bandung, di mana sistem informasi manajemen ini mendukung pengambilan keputusan berdasarkan evaluasi respon waktu pada diagram 5 tadi yang terkait dengan grafik penjualan. Dapat disimpulkan bahwa laporan data penjualan barang per bulan, pengembangan prototipe online analysis processing atau OLAP untuk data penjualan kelompok perempuan penjualan Cherry Bandung membutuhkan respon waktu sekitar 0,0387699,423 detik. Nah, temuan ini penguji tersebut menunjukkan bahwa melalui pengembangan prototipe online analysis processing, sistem informasi eksklusif atau ES dapat lebih efisien dalam menghasilkan grafik data penjualan dengan waktu respon yang lebih cepat, yaitu kurang dari 10 detik. Nah, hal ini dapat mendukung pengambilan keputusan berdasarkan laporan grafik yang dihasilkan dari prototipe yang lebih efisien. Kemudian pengujian prototipe menggunakan User Acceptance Testing atau UAT. Nah, User Acceptance Testing atau UAT adalah suatu bentuk pengujian yang melibatkan pengguna langsung, di mana perangkat lunak diuji memastikan sesuai kebutuhan persyaratan dan diajukan oleh pengguna. User Acceptance Testing atau UAT dilakukan dengan langsung memahami operasi yang dilakukan oleh sistem, mengidentifikasi keuntungan dirasakan dari persepsi pengguna. Kemudian UAT menyoroti bahwa perangkat lunak harus memenuhi 4 kriteria, yaitu fungsional, kinerja, kualitas antarmuka, dan kualitas keseluruhan perangkat lunak. Nah, di sini bisa ketahui skor aktualnya adalah respon yang diperoleh dari semua peserta yang mengisi kuesioner. Kemudian skor idealnya adalah nilai maksimal atau bobot dan diasumsikan akan dituju oleh semua responden. Nah, berikut kita lihat tabel di sini, di mana dari jumlah skor dari 20% sampai 30% kriteria itu tidak baik. Nah, kemudian dari 36% sampai 52% itu kurang baik. Kemudian dari 52 sampai 68% itu cukup. Kemudian dari 68 sampai 84 itu baik, 84 sampai 100 sangat baik. Nah, dari data mengenai respon dari terhadap user atau user simulasi atau UAT dapat tabel 2 ini. Nah, dari tabel 2 kita memperoleh nilai sebagai berikut. Pertama, berdasarkan pendapat menunjukkan tabel nilai sebagai berikut. Yang pertama, dari skala 2 kita dapat 52. Kemudian skor idealnya ada 60. Nah, berdasarkan evaluasi tanggapan dari skala user aset testing atau AT, skor total yang dikumpulkan mencapai 86%. Nah, dari benda tersebut potensialnya sangat baik dalam konteks pengembangan analysis processing atau OLAP data penjualan. Nah, selanjutnya terakhir kesimpulan. Pemanfaatan prototipe menghasilkan waktu respon penjualan sebesar 0,34876,994 detik yang berkonsentrasi pada pembuatan alam dan prototipe dengan cepat, di mana teknologi OLAP mempermudah proses pengambilan keputusan dengan menyajikan dan transaksional dalam perawat multidimensi, mendukung sistem informasi eksklusif dan menampilkan grafik serta laporan penjualan secara efisien dalam kurun waktu yang kurang dari 10 detik. Nah, kemudian pengujian UAT menunjukkan bahwa kualitas perangkat lunak mencapai hasil 100%, kinerja mencapai 100%, fungsional menjadi hasil 87,5. Kualitas antarmuka mencapai hasil 68. Nah, kinerja ini mencapai hasil 87,5 dengan hasil evaluasi user acceptance test atau UAT sebesar 86,67%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang tergolong sangat baik. Ada sedikit saran di sini. Yang pertama ada integrasi dengan teknologi data, di mana dalam big data mungkin pengolahan dan analisis volume datanya sangat besar.
dan kompleks. Nah, pengembangan dari segi pembahasan data skala besar mengintegrasikan teknologi data seperti handap atau Spark untuk menangani volume data yang lebih besar dan memprosesnya dengan cepat. Kemudian ada kemampuan analisis real time untuk memberikan wawasan ketika berdasarkan data yang terbaru. Untuk referensi saya mengambil dari 3 jurnal ini dengan judul Implementasi Pendekatan Agile untuk Pengelolaan Data Penjualan dan Implementasi Teknologi Olah pada Sistem Pengolahan Data Penjualan, kemudian implementasi online analisis prosesing atau olah pada kasus sistem informasi manajemen perizinan menggunakan alat bantu infrastruktur business intelligence development study. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dan kurang dalam penyampaian mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.